Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo. Pertama itu jaga pola makan, jaga pola tidur, terus latihan tidur istirahat secukupnya. Yang pertama jaga pola tidur, usahain tidur jangan sampai jam 10 ke atas. Terus lihat kalau di dalam laut nih pada saat balik atau balik lagi ya, itu pernah lihat apa aja di laut? Kosong sih, Ketemu apa? kosong. Gak Gak ada ada apa. Gak ada apa. Kalau orang-orang pemuda Laut. terfobia nih, terfobia kayak Iya. fobia sama kedalaman laut, pasti ya takutan Emang gak ada ikan? ada sih. Kalau ikan Pokoknya ada kosong. Cuma di bawah itu kan dalam kondisi airnya keruh, keruh, gak kelihatan sama sekali. gak kelihatan sama sekali. Air buat ini buat lomba. Apapun yang terjadi, tetap semangat. Esok hari kan berganti, tetap semangat. Masa depan telah menanti, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Calon Penta, gimana nih kabar sobat semua? Semoga Sobat Calon Penta dalam keadaan baik-baik aja ya. Berjumpa kembali nih di podcast Cawan Penta, citra warna-warni penuh cinta yang selalu hadir di hari weekend untuk menemani Sobat Cawan Penta dengan beragam informasi, edukasi, motivasi, dan dapat membuat Sobat Cawan Penta semangat. Dan di episode Cawan Penta hari ini, kita akan ngobrol asik dan santai pastinya dengan topik Ayunkan Keahlianmu Hingga Sukses. Seperti podcast 2 minggu kemarin yang mana Putri membawa 2 remaja untuk ngobrol asik mengenai inovasi dalam transportasi pendidikan. Tebak, apa yang sudah Sobat Cawan Penta dapat dari podcast kemarin? Isinya banyak. Hari ini Cinta menggandeng narasumber yang gak kalah menginspirasi bagi kaula muda semuanya. Yang pasti narasumber kita adalah seseorang yang pintar dalam akademik maupun non-akademik, terutama pada bidangnya. Bidang apa sih? Penasaran kan? Kalau begitu Cinta persilahkan Kak Wahid dan Kak Doni untuk menyapa Sobat Cawan Penta semua. Karena Cinta tahu pastinya Sobat Cawan Penta penasaran nih, di sebelah Cinta siapa sih? Silahkan Kak. Dari siapa dulu deh, Kak Wahid. Halo Sobat Penta, perkenalkan nama saya Muhammad Wathoni Satri. Saya berasal dari cabur olahraga dayung. Saya bersekolah di SMK Negeri 4 Kota Probolinggo dan alamat rumah saya di Jalan Panglima Sudirman, Kelurahan Jati, Kota Probolinggo. Halo Kak Tony, nanti mampir ya. Setelah ini nanti kita langsung mampir ke rumahnya Kak, oke? Dan saya Siapa? Nama saya Muhammad Abdul Wahid, bisa dipanggil Wahid. Saya dari cabur dayung. Rumah saya di Simpang 5, Mayangan. Nanti kita langsung mampir ke rumahnya Kak Tony, habis itu langsung ke Kak Wahid. Sekolahnya di mana? Apa sama dengan Kak Tony di SMK? Siap. Sama. Oh, tadi sempat menyebutkan dayung. Apa Kak? SMK? Jangan spoiler dulu. Penasaran gak sih apa aja yang dilakukan Kak Wahid dan Kak Tony sebagai seorang atlet dayung? Anyway guys, kalian tau gak sih olahraga dayung itu apa? Olahraga dayung merupakan sebuah olahraga yang menggunakan dayung dan berlangsung di atas sungai, danau, dan laut. Olahraga ini membutuhkan tenaga yang kuat. Pastinya gak mudah sih untuk bisa mendayung di atas permukaan air. Dan Sobat Cawan Penta tahu gak sih fakta menariknya adalah cabur POCI Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia di Kota Probolinggo ini terbilang masih baru loh, baru terbentuk setengah tahun ini. Namun atlet Kota Probolinggo itu langsung tancap gas dan raih prestasi di ajang Porprov Jatim ke-8 yang bisa menyabet 2 medali emas dan 1 medali perunggu. Masya Allah, keren banget gak sih? Ini kayaknya salah satu di antara mereka ada yang kebawa penghargaan. Kayak soal tampang-tampangnya ini tampang-tampang yang udah prestasi gitu. Penasaran kan? Pastinya. Tentunya di balik kemenangan dari Porprov kemarin itu ada latihan ekstra yang dilakukan oleh atletnya. Gimana ya cara mereka itu untuk menjaga keseimbangan,
bagi seorang pendayung agar bisa stabil antara badan, tangan, dan perahu yang mereka ayunkan. Penasaran kan? Sama, cipta apalagi. Maka dari itu, langsung aja kita tanya ke sumbernya apa itu mendayung dan gimana sih cara mereka mendayung ke Kak Wahid dan Kak Tony. Kak Wahid dan Kak Tony ini sejak kapan sih bergabung bersama cabur mendayung? Awal saya sama Tony ini mengikuti dayung pada saat bulan Agustus 2003 dan berlatih dan mempersiapkan diri bersama atlet lainnya yang mengikuti event Kejodra antar klub dayung Dragon Boat Indonesia pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2023. Iya, berarti baru banget ya ini gabung bersama cabur dayungnya. Terus kenapa nih untuk Kak Wahid dan Kak Tony memilih olahraga dayung? Alasan memilih cabur dayung mungkin cabur dayung ini kan olahraga terukur. Nah tentunya kalau memang spesifikasinya cabang olahraga yang terukur, kita harus tahu dong dari sisi kekompakannya, kekuatan, power, dan lain-lainnya. Dan dayung ini juga merupakan olahraga di mana kita tuh harus memperjuangkan bukan satu orang aja, tapi ada 10 orang sama 20 orang. Apakah ada kaitannya nih dengan sekolahnya Kak Wahid dan Kak Tony SMK Pelayaran? Apakah suka di sana juga? Ada. Kalau kan ini tadi gabung bersama cabur ini ya, klubnya ya. Tapi kalau misalnya yang di luar itu eksternal, pernah nggak kayak emang suka dari awal menang dayung gitu? Suka sih. Emang dulu waktu masih SMP lihat ada olahraga ini kok asik gitu loh. Nah, soalnya kan menguji kekompakan, Harus berani juga nggak sih? berani juga, mengontrol emosi juga. Ada kriteria khusus nggak sih untuk bergabung menjadi atlet dayung Kak? Kalau kriteria sih cuman orangnya jasmani dan rohani. Kalau masalah ada penyakit sih mungkin bisa dimintakan lah. Namun kalau kriterianya itu harus sehat jasmani dan rohani, tentunya kita kalau sehat jasmani dan rohani itu bisa jalankan dari ini. Soalnya kan olahraga dayung ini berat. Kalau untuk usia, kalau ikut dayung, apakah ada ketentuan khusus usianya? Kalau ketentuan usia nggak ada sih, maupun dari sekolah dasar, SMP, SMK maupun dewasa. Di cabur Potsi Kota Probolinggo ini apa namanya Pak? Namanya Elpro. Elpro. Ya, itu usia paling muda deh di Elpro. Usia paling muda itu ada di sekolah dasar. SD. SD udah ikut cabur Potsi nih, kita kayak jadi tertarik nih. Kalau saya ini, aku pengen ikut cabur Potsinya di sini, itu apakah nggak perlu juga? Karena kan aku udah tua, udah muda. Ya enggak sih, cuman kalau mau masuk silakan. Kita selalu open buat rekrutmen karena setiap kita ada lomba pasti harus ada cadangan. Kalau tidak ada cadangan ya kemungkinan nggak mungkin lah kita lomba 1 sampai 3 sampai 4 sampai 5 itu dengan itu aja orangnya. Nggak mungkin. Nah, mengenai Elpro nih, ada nggak sih kayak open rekrutmennya itu biasanya kapan? Setiap apa? Kalau open recruitment bisa selalu sih. Jadi setiap hari gitu bisa nampung anggota baru gitu. Siap bisa. Elpro perjalanannya apa sih kan? Elang laut Probolinggo. Elang Laut. laut Probolinggo. Katanya di mana? Penasaran nggak sih? Latihannya kalau fisik, latihan kering maupun nge-gym itu ada di kantor BPBD Kota Probolinggo. Sama di gym. Dari mana? Kalau dayungnya itu ada di pelabuhan SCB paling utara sendiri.
tempat wisata umum. Tahu. Nah, iya kita pernah lihat emang banyak yang dayung biasanya di sana. Kalau setiap sore ya kadang ya. Iya. Ya, itu latihannya setiap hari kah atau gimana? Kalau masalah dayung di laut itu nggak setiap hari. Ada Ada juga entah. ya. Ya. Kalau di di pelabuhan ya, Ya. itu perahunya apa gimana Pak? Perahu dibawa. Perahunya Kalau untuk latihan? kalau latihan perahunya sudah ada di sana. Jadi sebelum kita latihan, perahu itu dari dulu sudah ditaruh di sana. Karena biar nggak bolak-balik lah. Masa kalau bawa perahu segede itu harus bolak-balik. Itu perahunya pakai perahu yang kayu gitu atau ada ketentuan khusus untuk mendayung? Itu perahu itu pakai fiber, Dan fiber sama bahan fiber. sama karbon. Maka Itu berarti perahu khusus ya? Iya. Nah, untuk bisa mahir dalam mendayung ini pastinya kan bukan hal yang mudah ya. Apakah ada teknik khusus untuk para atlet dayung dalam berkompetisi? Dan paling minim nih ya, seorang atlet pemula nih, misal Cinta pengen ikut atlet dayung, itu teknik umum apa yang harus Cinta punya ketika ingin bergabung? Yang pertama tidak langsung ke air ya, karena harus menjalani tahap di mana kita harus latihan kering dulu. Latihan kan? Nah, jadi latihan keringnya pakai kursi, Iya. pakai kursi duduk, ada kata-kata pramuka, yang dibentuk kayak dayung. pedal. Iya. Kalau di bahasa Inggrisnya ada pedal. Ah, Nah, itu pedalnya tuh dari bahan kayu, kalau pramuka itu tulis tali. Talinya tuh tali benpres. nah untuk pemula gitu, gini-gini terus. Ya kalau pemula nanti lah cari tekniknya gimana cara Teknik mengambil. umumnya nih Kak, teknik umum banget gitu. Kalau teknik umum ya, umum tuh ada di tribut atau pramuka. Pramuka. Perahu naga. Perahu naga. Kalau umumnya. Oh, itu Kalau perahu naga maksudnya langsung nyemplung ke air? ya itu tadi di kursi itu latihan kering. Di kursi dayung ambil jauh, tangan lurus, tarik. Tapi kan gini ya, itu kan nggak di laut nih, anggapannya nggak di air kan, di darat kan. Itu caranya kan dengan antara di darat sama di laut kan beda pasti ininya. Lah kalau kita terbiasanya di darat terus tiba-tiba nyemplung ke laut gimana? Jadi gini, kalau di darat itu kita dayung pakai pramuka itu gak nempel sama bawah, Bawah. sama tanah lah. Ya, lempet tanah gitu ya. Itu kita tahan sekiranya tidak sampai nyentuh bawah. Oh, jangan sampai nyemplung. Jadi kekuatan bicepnya ada. Gitu. Tujuan kenapa ada olahraga keren ini apa? Kan Tujuan- bisa langsung ke langsung. Begini, tujuannya ada olahraga air biar bisa menggunakan kekuatan tangan atau powernya biar di air ada kelajuan meningkat, terus teknik yang benar, dan tentunya ya kalau bisa dayung yang efektif harus latihan teknik kering. Berarti pertama kali Kak Wahid dengan Kak Noni itu latihannya gitu? Ya. Iya. Oh, enggak. Itu biasanya berapa hari? Berapa lama untuk latihan di darat seperti itu? Itu gak semestinya gitu. Tergantung anaknya ya? Tergantung anaknya. Itu kalau latihan kering itu pakai beban juga. Beban Iya. gimana? Oh, olahraga Betul, fisik betul. juga ya. Nah, selama Kak Wahid dan Kak Tony tergabung dalam cabur dayung, ada kendalanya nggak sih? Kalau kalau kendalanya ada sih. Apa aja coba? Kendalanya itu dari pernah ada tongkat kita atau pedal dari kita patah. Itu pada saat di laut, Ya. udah turun ke air. Terus gimana cara ngatasinnya kalau kayak gitu? Nah, caranya ngadainnya kan kita kan banyak nih Ya. badannya. Nah, kita bisa nggak bisa harus pakai dari itu. Dengan kondisi yang patah. Iya, Itu yang, patah. yang bagian bawah itu ya, yang bagian yang gini itu ya. Iya. Ya, Oh. Terus apa lagi? pokoknya itu nggak mau tahu ya gimana cara dayung itu benar. Meskipun kita kan banyak
tongkatnya ini atau paddle-nya ya harus milih mana yang bisa efektif buat dayung itu. Kalau di perahunya itu biasanya kapasitasnya berapa orang Pak? Kalau untuk latihan ataupun dalam kompetisi? Nah, kita kan di dayung ini ada kelas, dari kelas perahu naga, kelas slalom, kayak kanoing, terus ada rowing. Nah, masih kalau perahu naga sudah tahu lah ya. Ya. Nah, kalau slalom itu ada slalom kanu sama slalom kayak. Jadi, nah kalau slalom kanu sama kayak ini sama, cuman kayak ini kan seperti itu, dayungnya seperti kayak wisata dua. Oh, Cuma berapa orang itu satu perahu? satu orang. Iya. Terus Kalau yang kanu ada satu dayung atau satu daunnya. Satu Jadi daun. nggak gini, cuma gini kayak perahu naga. Perahu naga. Itu kan perahunya ringan ini, perahunya ringan. Jadi sebisa apapun kita harus memainkan pinggul Sama biar nah, biar buat yang satu ini ya, satu gini Iya, ya. ya, Itu berapa orang biasanya? satu orang. Satu orang juga. Iya, ada sih Perahunya sebesar sekecil lah. Perahunya kecil atau kayak emang perahu pada umumnya standar pada umumnya? standar. standar. Satu orang. Ada sih dua. 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 Terus apa lagi tadi tuh? Banyak banget ya. Apa lagi? Kalau perahu naga itu banyaknya orang itu 20 hingga 10 hingga 20 orang. Biasanya kalau kompetisi itu paling sering yang mana? Di budaya yang mana? Yang perahu naga Yang berkelompok berarti ya? dia berkelompok berarti. Kan gini ya, kalau olahraga dayung itu kan dayungnya di atas laut, atas air atau atas apa lah itu ya. Gimana caranya agar tetap fit dalam menjaga kondisi kesehatan bagi seorang pendayung? Karena kan setiap latihan pasti kena angin laut biasanya ya, kalau orang bilang itu gimana cara Kak Tony sama Kak Wahid bisa tetap fit gitu badannya, apalagi kalau misalnya latihan mempersiapkan kompetisi. Itu kan pastinya setiap hari ya, setiap hari lah palingan ya sering lah pokoknya ya latihannya itu gimana agar badan tetap fit. Pertama itu jaga pola makan, jaga pola tidur, terus latihan tidur istirahat secukupnya. Kalau dari Kak Tony? Ya, yang pertama jaga pola tidur, usahain tidur jangan sampai jam 10 ke atas. Pernah nggak kalian kayak pada saat kompetisi terus ngalamin itu kondisi tiba-tiba down gitu? Ya kalau ngalamin kondisi tiba-tiba down sih nggak ada. Cuman dipikir relax aja, anggap pertandingan ini pertandingan seru-seruan lah. Seru-seruan? Iya. Aku senang gitu ya pas ngobrol. Ada nggak sih pengalaman unik atau lucu pada saat berlatih ataupun lomba dari Kak Tony sama Kak Wahid? Coba deh dari Kak Wahid dulu. Kalau itu di Parkroten, Ya. di Parkroten. Kemarin? Kemarin. Apa? Itu perahu naga itu pendayung 10. Dari 10? Ya 10. Itu go dimulai, Ya. terus dimulai itu ada di posisi nomor 2 tuh. Mau nyalip nomor 1 itu pas skipper bagian belakang Itu artinya pengemudinya. mengemudi. Bagian belakang? Ya. Itu jatuh. Jatuh. Terus itu nabrak Ada Kabupaten Mojokerto. perahu naga lainnya. Perahu naga lain. Terus ada di dis itu. Ya, Langsung didis. itu sedikit. Habis itu Habis setelah itu jatuh keluar udah nggak udah main. udah main. Itu pada saat pertandingannya. Iya. Satu perahu kalian. Jatuh perahu. Gimana nasibnya itu? Ya, kan kalau di perahu naga ini ada genderang sama skipper. Kalau skipper kan tukang pengemudi di perahunya. Iya. Nah, kalau genderang ini pemimpin perahu naganya paling depan. Paling depan. Kalau jatuh yang paling belakang nggak ada pengemudi lain. Enggak ada. Nggak ada. Oh, Dan kemarin di Perpon kita sempat ngakak itu genderangnya paling depan, pemimpinnya jatuh Jatuh ke sungainya sama truk-truknya, sama tabuhannya. tabuannya, Labuhan. tabuan.
kan pakai genderang gitu. Genderang. Genderang itu kayak tabuk. Baru Oh, bikin tempo. alah. Iya. Tempo. Apa penyebab dari yang apa tadi yang pada belakang pengemudi itu jatuh sampai bisa nabrak pengemudi lain ya? Yang pertama, dia telat buat setirin. Nah, kan itu kan nyetirnya pakai Kayu panjang. kayu panjang. Ya. Nah, itu dia telat ngambilnya. Jadi kan ya bayangin aja orang 10 dia orang 1. Sebentar. Orang satu. Iya. Telat ngambilnya maksudnya Telat. pertamanya ada di mana? Itunya apa? Dayunya Nah, ada di nah mana? itu kalau lurus itu gak usah Diangkat. nah diangkat, Diangkat. usah belok-belokin. Rasa tidak bisa dibelok-belok. Nah, Iya. lurus. Itu pas di belok ke air lagi itu wes perahu belok. Belok. Karena dia telat. Telat. Masuknya tuh telat. Telat masukin ke air. Ah. Iya. Oh, itu ada perahunya apa namanya? Alat dayunya itu. Ya. Walah, kecepatannya seharusnya berapa emang? Ada kecepatan gitu kan? Kalau kecepatan sih kita ngitung ya, kita ngitung 320 atau 316 15. Itu apa? Tempo. tempo. 320, Jadi 15. dia panjang 1 2 3. Terus habis 3 Satu, panjang. 2, 3 3 itu 1 bantet. Itu cepat. cepat. Harusnya berapa pada saat kemarin itu? Intinya. Kemarin temponya 120. Oh, alah. Wow. Terus nasibnya gimana? Ya, Benar tuh. Nasibnya gimana itu? ya nasibnya setelah kejadian itu ya udah Udah kayak pasrah banget gitu. Coba gimana caranya tempo 1 3 20. 320. Oh iya 30. 3 itu artinya panjang. 1 2 Itu 3. yang ngomong dari siapa? Dari Indra. Indra, Yang pemimpinnya. pemimpin. Oh baru nggak? Berarti pemimpinnya tuh bawa ininya di Ah, rambunya. iya. Oh alah. Itu buat ngatur tempo. Ngatur tempo. Terus 1 2 3. 1 2 3 itu cepat. Habis 3 balik lagi 1 sampai 20. 1 2 3 4 5 6 7 gitu. Nah, 1 2 3 4 5. Ini kenapa jadi cinta yang meragain gitu? Coba dong meragain, ayo cinta yang hitung. Berdiri. Kan ini gini, bentar ya. Kan ada gini kan. Lama gini. Ya. Sebelum awal Ini lomba. belum ya kayak motet gitu. Oh, ya gitu ya. Ini. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terus sampai 15. Iya. Iya. Itu satu orang yang nemuin. Iya. Iya. Apapun suaranya keras. Harus keras. Terus yang di tengah itu apa? Yang Kalau di posisi Peronaga ini yang depan itu Istilah komando. Komando. komandonya. Komando. itu berapa orang sih emang? Ada yang Kiri kanan sih 2 orang. iya. Apanya? Yang perahunya. depan ya. Berarti kan 2 orang itu satu perahu. Enggak, 10. Nah, yang ke-8 orang ini tuh ngapain? 8 orang ini yang tengah ini lambung. Lambung Tengah kapal, tengah perahunya. Dengan Itu perahu. buat Posisinya buat nambah kecepatan. Nambah kecepatan. Dan kecepatan stabil. Iya. Terus yang Paling belakang. sisi yang itu kan yang tengah. Itu kan sisi buat ke depan sama sisi buat ke belakang itu ngapain? Kalau depan ini Dinamakan stroke. 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 Ya, stroke. Paling depan. Paling depan. Itu buat Itu buat melihat laju perahunya. Cuman yang paling penting di perahu naga itu pendorong. pendorong itu yang Paling belakang. pengemudi itu. Iya. Bukan, Bukan. pendorong paling belakang. Jadi Jadi belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu antara 7 sampai 10 itu harus mengeluarkan tenaga ekstra. Ekstra. Yang 2 kali pengemudi lipat. itu. Ya, sebanyak pengemudi. Oh, depannya pengemudi. Ah. Nah, kenapa pada saat pengemudi jatuh kok tiba-tiba mesti nggak bisa jalan itu kan ada pendorong. Nah, Nah, kenapa? kemungkinan Posisi power kanan kiri itu tidak sama, beda. Nah, yang pengemudi itu posisinya di mana? Di kanan kiri? Di pengemudinya belakang. di belakang. Di belakang. Kita lagi membayangkan ini. Pernah
pernah nggak sih kejadian pada saat lomba tiba-tiba ada yang cedera? Ada. Kalau lomba Terus ada. gimana? Cederanya gimana? Cederanya kenapa? Mungkin ya, mungkin cederanya itu antara susah nafas. Karena kan dayung itu kan Pakai nafas. nafasnya kan agak harus berlebih. Soalnya kan kita kan berdayungnya kan Iya. pengemudi. Pengemudi itu tugasnya apa nggak berat ya? Berat. Berat, Itu latihannya berbeda dengan anggota yang lain kak atau gimana? Berbeda. 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 Kak Tony sama Kak Wahid kemarin jadi pengemudi atau? Mendorong. Pendorong. Kali semacam pendorong. Karena diri khususnya pendorong itu Harus mengeluarkan tenaga 2 kali lipat. Berarti bukan pengemudi nih. buka. Iya. Wah. Terus ya gimana yang luka itu pernah nggak? Yang luka bukan luka sih, cuman dia mungkin ya, Pada saat lomba ya? ya Iya. mungkin dia sulit bernafas karena kekurangan oksigen mungkin, karena kan dia kan harus ngeluarin tenaga itu ngurangin nafas juga. Nafas juga. Jadi atur nafas penting dalam dayung itu harus atur nafas yang baik. Terus gimana? Kalau misalnya itu kalau ada yang seperti itu, Ya jangan dipendam. bisa dimainkan kan berarti nggak sinkron dong? Sinkron. Sinkronnya? Karena kita sebagai pedagang itu harus bisa dayung kiri sama kanan. Dari ini. Sama kanan. Gimana? Itu harus bisa. Oh, satu orang gitu? Satu orang. Satu orang. Oh alah, jadi kalau misalnya yang sebelah kanan itu yang cedera, yang sesak nafas nih, itu yang ini yang gantiin. Berarti harus 2 kali gitu. Enggak sih, cuma yang mungkin ada cadangannya. Jadi cadangan itu main, gantiin posisi Yang bisa nafas saat tadi. yang tadi cedera. Berat banget ya. Berat banget ya Sobat Cuan Pesta. Gimana? Masih penasaran ingin gabung? Ya Cita sih masih pengen. Kalau soal perahu nih Kak, yang dikendarai, apakah ada spesifikasi tertentu untuk perahu saat berlomba? Untuk perahunya, perahu naga, tahu lah ya kalau perahu naga. Kalau slalom nih, yang paling unik slalom. Karena, slalom. Karena slalom ini ada lintasannya. Lintasan. Lintasan itu kayak ada yang zigzag, Zigzag. muter. Yang Eskimo Eskimo, itu Ini perahunya. Ya, iya. Perahunya zigzag. bukan lintasannya. Lintasannya. Oh, Harus zigzag. Oh, namanya lintas. Ya, lintasan. Nah, kalau di slalom itu paling unik slalom. Soalnya di slalom itu ada Eskimo atau muter di air. Berdaya. Itu di air. Kepalanya di bawah air. Di bawah air. Iya. Iya. Jadi masuk itu harus ya sebisanya harus nahan napas. Pernah gitu Kak? Selalu, Selalu. Gimana itu gimana konsepnya itu gimana caranya? Itu satu orang atau Satu orang. kayak Satu orang. perahu naga gitu yang Satu orang. Oh, Ya. satu orang. Karena di slalom itu ada kayak covernya atau spring deck. Spring deck. Cover atau penutup Benutup. biar gak kemasukan air. Apanya? Badannya yang di Perahu. bawah. Perahunya. Oh iya iya iya. Kalau di slalom nggak ada Eskimo atau back roll itu harus nggak bisa sih. Nggak bisa. Itu miring gini. Bukan, masuk dalam air. Masuk dalam air. Itu nafas Terus harus motornya di mana? untuknya dalam air. Iya. Pakai dayung. Bawah ini tubuhnya ada di bawah, Perahunya ada di. atas. Di atas. Jadi kayak tenggelam gitu. Ah, iya. Terus muter. Muter. Bentar. Ininya gimana? Nah itu ada tekniknya. Ada tekniknya apa itu? Kalau tekniknya, misal nih kalau front roll atau Eskimo, dia di pinggir ini, Nah, pedalnya iya. masuk kepala, nafas harus ditahan. Nah, Terus kalau nggak ditahan, dia bisa gitu loh, bisa kalau bahasa Indonesia bukan, gobat. gopol. Oh gopo. Gopol lah kalau bisa jauh gopol lah. Ya. Nah itu kemungkinan itu nggak bisa kalau muncul di atas lagi di kepala. Oh kepalanya kalau muncul di atas Iya. permukaan itu juga bisa. Jadi harus badan dulu. Nggak harus badan dulu. Makanya paling Apa penting sih? di dayung itu olahraga sit up. Paling penting. Sit up. Sit up. Kaki gimana? Posisi kaki. Kalau posisi kaki di slalom kami itu Dia dia kaku, kayak kayak tayar terakhir sholat. sholat. Kita mendadak lupa lahir air gimana. Oh, itu caranya imbangin berapa lama itu puter gitu? Ya seharusnya cepat, Harus cepat. harus cepat. Harus cepat. Pengen. Terus ya apa caranya putar lagi? Kalau cara muter lagi
muter nih sudah di dalam air. Oh iya bentar, kalau pada saat posisi kebalik gitu di dalam air itu tetap gini. Enggak lah, enggak. Kan itu kan nggak bisa dari air. Diem jadi. Diem, nah itu kita geser dayungnya. Jadi daun-dayung yang lebar. Oh gini ya, Nah. kayak oh jadi perahunya tuh kayak bergeser pelan gitu ya. Nah, Oh, terus gimana cara baliknya? nah daun-dayung kan kalau di ujung pedang tadi ada yang lebar kan, itu disebut daun-dayung. Daun-dayungnya diambil setengah. Ke Nah, atas. nah, Terus tadi itu tarik. Diambil setengah. Gini terus gini. Ya. Jadi itu kepala gini. Gimana Pak? Kepalanya gini. Oh, Jadi buat kita- nyampe ke permukaan ya. Nah, jadi kita bisa melihat di bawah air. Pernah nggak pada saat Kak Tony sama Kak Wahid balik itu nggak bisa balik tapi? Pernah. pernah. Gimana? Jangan sampai hidra pernah. Oh iya. Iya. Gimana terus Kak? Itu Bentar, gimana kok bisa sampai nggak bisa balik? Katanya kan langsung di sini. itu apa ya? Kalau Kalau tuh di dalam air tuh kayak panik lah. Panik. Kayak panik. Nah, Iya iya iya. Kayak nahan nafas gitu nahan ya. nafas. terus lihat bawah, lihat bawah, lihat bawah. Terus gimana? Gimana kok nggak bisa balik? Itu apa? Kan di sprint deck itu kan ada yang buka itu kayak tas, Nah, yang tas dipegang itu. Ya. kantolannya. Kantolannya Cantolan Nah, di cover. oh ya itu dibuka. dibuka. Iya. Terus Terus oh kalau dibuka berarti otomatis masuk gitu ya airnya ya ke perahu Iya. ya. Oh itu pada saat lomba atau misalnya lomba? Kalau per kemarin itu persyaratannya belum saja. Kalau itu dalam pro. Oh, gitu. Terus kondisi mata kan kalau di dalam air melek Nah, mulai. iya. pakai kacamata Enggak dong. Enggak. melek Iya, mulai. Iya. nggak perih Enggak. Enggak dong. Enggak. masa Sudah kebiasaan. Iya. di laut gitu Di laut. Di laut. di laut loh masa Di laut. kan asin ya kan asin nggak perih matanya Ya, Kalau hidung panas. panas. kalau hidup Sedang panas. kalau hidungnya yang ini yang Iya. panas kalau matanya nggak perih Enggak. Soalnya udah biasa. Cinta aja berenang di kolam renang dalam keadaan mata melek itu ini loh apa namanya perih loh bisa-bisa. BTW ini yang penasaran nih olahraga dayung itu mahal gak sih? Apakah para atlet harus wajib punya perahunya? Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib. Wajib tapi gimana ya cara ngomongnya ini? Tapi terus cara latihannya gimana kalau nggak punya Kita perahu? sudah Disediakan. disediakan oleh pemerintah. Iya. Oh, gitu. Sama koni. Berarti olahraga dayung ini nggak mahal. Enggak mahal. Nah, kalau masalah ininya Kalau masalah itu sih buat lomba aja ya. Buat lomba aja bisa pakai yang punya pemerintah. Tapi kalau pas latihan kita buat pakai sendiri. Biar buat akal-akalnya. Ya kayak tongkat perahu kan. oh berarti nggak di ini nggak di dalam laut latihannya. Iya. Terus lihat kalau di dalam laut nih pada saat balik atau balik lagi nih ya itu pernah lihat apa aja di laut? Kosong sih. Ketemu ah? Kosong. Enggak ada apa. Enggak ada apa-apa. Kalau orang-orang pemuda Laut. terfobia nih. Terfobia kayak Iya iya. fobia sama kedalaman laut pasti ya takutan Emang gak ada ikan? ada sih. Kalau ikan Punya ada. kosong. Cuman di bawah itu kan dalam kondisi airnya keruh, Keruh. gak kelihatan sama sekali. Enggak kelihatan sama sekali. Air buat ini buat lomba. Kalau Bukan di laut kan? Air laut. air laut buat latihan itu. Nggak lihat apa-apa. Lihat apa? Mata ini mata gue. Terus caranya kayak begini apa nggak pernah ketabrak gitu kan lagi balik nggak ketabrak apa gitu. Pernah ketabrak. Pernah. Pernah ketabrak. Tapi gak ketabrak sama sesama dayung. Cuman ketabrak sama lintasannya aja. Oh, kedalamannya itu biasanya berapa kalau untuk latihan? Kedalaman air lautnya atau nggak dibatasi gitu? Enggak, kalau jalan enggak sih. Oh, tidak dibatasi. Jangan sampai. Tapi kalau tiba-tiba ini gimana? Pakai jatuh. Tentunya kita harus safety sih. Kita harus pakai Life jacket. life jacket. Oh, ya. Jadi kalau tiba-tibanya langsung bisa ngambang gitu ya. Ya. Ini, apakah atlet dayung itu harus bisa berenang? Enggak sih. Ada yang nggak bisa berenang. Ada yang nggak bisa berenang. Yang nggak bisa berenang itu bisa pakai life jacket. Wajib pakai life jacket. Wajib pakai. Bisa berenang.
Kalau kata Ijan gimana? Kan bisa, kan latihan itu langsung. Nah, apapun nanti kita tolongin lah dari pinggiran ke tengah ataupun yang lagi dayung bisa nolongin. Oh gitu, berarti nggak wajib ini ya, nggak wajib. Gak wajib berenang. Oke. Terus di Kota Probolinggo ada biasanya usianya di atlet dayung Probolinggo itu berapa Kak? Paling tua, kayak udah tua banget ini. Paling tua gitu. Kalau paling tua ada yang kerja sama ada yang kuliah juga. Nah, tapi biasanya kalau daftar pada saat kuliah ataupun kerja itu masih tidak terlambat atau masih bisa gitu dayung. Ya tergantung dia waktu kuliah dia bisa absen atau enggak. Oh, gini ya, misal kalau misalnya latihan nih, terus kayak beberapa kali nggak hadir itu gimana? Ya kita memakai surat izin. dia dari pihak kuliah maupun perusahaannya. Seru banget gak sih? Wah, seru banget gak sih? Ada nggak duka, suka dan dukanya ketika mendayung? Entah latihan, entah kompetisi. Kalau suka dengan perbedaan masih kalau itu deh. Kalau suka duka itu kayak apa ya? Apa ya? Banyak sukanya tuh banyak dukanya nih. Itu jadi jelas. Kayaknya saking banyaknya suka dukanya jadi gak bisa ngomong ini ya. Kalau suka dengan ada. Kalau sukanya itu waktu kita ngumpul latihan bareng. Waktu kemarin kan kita mami kan juara itu yang prawaga. Nah dari situ banyak yang sedikit banyak karena nggak bisa ulang medalinya. Tapi hebatnya kan baru pertama kali ya nyebur ke kejuaraan kayak gitu, tapi udah menyabet 2 medali emas loh, sama 1 medali perunggu. Alami gak sih? Tahu kan cinta ini sukanya pasti gitu Kak. Ya sebanyak itu. Kalau dukanya sih waktu kita kalah nangis semua sih. Iya. Dianggap latihan kita masih belum maksimal. Tapi udah hebat loh, udah bisa langsung meraih prestasi seperti itu tuh gak mudah banget, apalagi baru terjun gitu kan. Wow. Kalau Kak kalau Kak Wahid apa namanya? Kalau saya itu waktu ngumpul namanya Doni nggak bisa tuh. Nah, kan nggak ada yang Oh, bestie banget, erat banget Kayak sama gitu. Kak Tony. Ini kalau coba sampai lihat mukanya kayak kayak biasanya kayak aku, Dewa, Doni, sama Rutik nih. Doni nggak masuk. Iya. Ya kan itu kan kayak kurang personil itu. So sweet deh. Enggak, maksudnya pertemanannya erat banget. Terus Kalau suka kalau suka itunya gitu waktu mendapat medalinya. asik, ya langsung kayak bangga banget nih. Kayak pertama kali libur udah wow gitu. Nih, kalau misalnya ada sobat calon penta yang ingin bergabung ke cabur potsi di Kota Probolinggo, siapa tahu Cinta juga bergabung insya Allah gitu ya. Itu gimana cara prosedurnya untuk bisa bergabung? Ya tentunya prosedurnya harus berkomunikasi dengan pembinanya atau ketua Porsi Kota Probolinggo yaitu Bapak Sugito Marjono. Itu cara menghubunginya gimana? Bisa langsung ke kantornya aja lantas sekedar aja. Langsung ikut latihan juga gak apa-apa. Hah? Langsung ikut latihan. Maksudnya langsung ke pelabuhan latihan gitu? Enggak, latihan keringnya. Oh gitu. Tapi kan harus ada konfirmasi dulu ya keluarga Ya, Bapak. Nah, langsung ke sana. Apa aja bedanya berkas-berkasnya apa aja? Kalau ada sih, kalau berkasnya dulu nih ya, kalau kita tuh ya identitas diri. Ada sih selain itu Berarti ke mana deh? ke kantor BPBD Kota Probolinggo Itu ada di mana Kak? di Jalan Masrik. Oke, buat sobat Campenta yang ingin bergabung ke cabur potsi di Kota Probolinggo nih boleh banget loh ya, nanti siapa tahu pelatihnya Kak Wahid sama Kak Tony. Terus Cinta juga insya Allah gak tuh ya gabung ke cabur potsi, siapa tahu bisa
balikin badan gitu kan. Dalam waktu dekat ada turnamen nggak? Dalam Ada. waktu dekat ini? Ada. Ada. Turnamen apa tuh? Tahun 2025 atau Lagi. Iya. Kalau waktu dekat ini? PON. kita bisa nonton. Iya, persiapan PON. Cuman ada turnamen sih, kita akan buat masuk ke pusat ada daerah. Dayungnya ini? Nah, Bukan turnamen? bukan Terus tes. event ya, event gitu ya. Wow. Ya semoga yang terjadi. Ya. Apa gimana itu? Tes ya tadi bilang tesnya. Kalau tesnya ya kita anak 4 itu anggap kita tuh memasuki jenjang yang baru. Anak 4. Kita masuk jenjang baru, kita masuk tim Gayung Jawa Timur. Jawa Timur. Wow. Kita kayak langsung ngeblank gitu ya, gara-gara sebenarnya kita masih stuck di ini sih, di yang muter ini karena kayaknya menarik deh. Kayaknya harus kita harus nyoba sama Putri nanti kita harus nyoba caranya balik gitu dari gitu. Wah, seru banget gak sih topik calon penta kali ini, karena memang banyak banget ya cerita yang diceritain oleh Kak Wahid dan Kak Tony mengenai dayung. Karena apa ya, olahraga dayung ini bisa dibilang banyak orang yang belum tahu ya Pak. Tahu. Bahkan Cinta sendiri aja kayak masih terbingung-bingung latihannya gimana prosedurnya, terus apa aja sih perlengkapan yang harus dibutuhin untuk atlet dayung ini tuh apa aja. Cinta sebenarnya kayak masih berpikir-pikir gitu untuk itu ya. Semoga terjawab dengan adanya podcast ini. Untuk terakhir nih, Cinta penasaran sebenarnya apa sih makna atau arti dayung bagi Kak Wahid dan Kak Tony? Kalau makna dari dayung, kita bisa belajar, kita bisa menjaga kekompakan antara kita atlet juga. Terus kita nggak lupa terus saling support sama-sama, kita saling dukung juga biar kita lebih semangat lagi dalam mengikuti event atau perlombaan yang akan diikuti. Kak Wahid Itu. sama kayak Tony, karena emang bestie forever banget, bukan best friend banget. Jadi kayak Kak Tony gitu. Nah, ada nggak pesan yang ingin disampaikan untuk sobat calon penta, untuk harapan bagi kaula muda untuk semangat dalam meraih prestasi atau cita-cita? Ada nggak? Ada. Apa tuh? Yang penting kita harus saling usaha, konsisten, dan jangan lupa berdoa juga, minta restu dari orang tua. Dan paling penting niat kita sendiri. Untuk kita sendiri, bagaimana kita cara mengawalinya. Kalau kita berpikir, nanti aku kan capek, aku udah mau panas-panasan, gini-gini. Ya, nggak semudah itu buat jadi atlet. Belum seperti saat ini. Iya. Menjadi Kak Wahid sama kayak Kak Tony. Enggak, ayo pesan untuk sobat calon penta. Tetap berlatih, tetap semangat, dan juga Dan juara. Oke, juaranya ada ininya, ada slogan ini, juara. Tuntas sudah Cinta menemani sobat calon penta di episode kali ini. Nggak kerasa banget gak sih, kayak cepet gitu. Ntar Cinta kangen lagi deh sama kalian. Enggak dong, karena episode berikutnya akan dibawa oleh Putri mengenai topik yang lebih menarik lagi. Tentunya di episode kali ini banyak cerita dari Kak Wahid dan Kak Tony tentang dayung. Cinta jadi pengen dayung dan ini beneran ini. Ntar bisa nggak sih kayak stranger nih atau orang luar yang kayak ngelihat latihan gitu Boleh. di pelabuhan gitu? Boleh. Makanya kita dilatih pelabuhan biar mungkin banyak orang yang bisa tertarik lah sama dayung ini. Minat juga gitu juga, ya. ya. Ya, benar, semoga kita semua bisa seperti Kak Wahid dan Kak Tony ya sobat Jakarta. Dari apa yang sudah Kak Wahid dan Kak Tony ceritakan, kita jadi tahu bahwa menjadi seseorang yang hebat seperti saat ini membutuhkan banyak perjuangan yang pasti di dalamnya banyak sekali rintangan, rasa capek, dan juga rasa ingin menyerah. Seperti yang Kak Tony dan Kak Wahid katakan tadi, kalau nggak mau panas-panasan, tapi kan yang namanya juga mengejar cita-cita ya harus dilakukan gitu.
Namun hal tersebut juga bukan menjadi alasan kita untuk mundur. Seperti kata para pendayung, tahu nggak? Kata-kata para pendayung itu lo nggak tahu. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Masa kita yang tahu nih gimana? Ayunkan keahlianmu hingga sukses. Ayunkan perahumu hingga 1-2 pulau terlampaui hingga ratusan pulau terlampaui. Artinya adalah sekali melakukan sesuatu akan mendapatkan beberapa hasil yang sangat luar biasa dan insya Allah akan menjadi diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih ya untuk Kak Wahid dan Kak Tony sudah berbagi cerita mengenai dayung, karena memang banyak sekali cerita mengenai dayung yang kita mungkin nggak tahu sebagai stranger yang bahkan masih asing gitu ya dengan olahraga dayung. Tapi dengan podcast kali ini supaya membuat pendengar Sobat Calon Penta bisa tahu nih arti dayung sesungguhnya. Terima kasih juga telah mendengar podcast kami tentang dayung. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi untuk Sobat Calon Penta semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you. Bye-bye. Anda masih bersama 101,7 FM Radio Suara Kota Probolinggo.